habiskan dulu yang ini, ketika ini habis baru kemudian misalnya ke merek ini. Tapi sih saran saya ya, kalau misalnya sudah cocok dengan satu merek, lebih baik tidak usah diganti-ganti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Tera Garden di mana saja berada. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan pupuk di garden kami. Nah, jadi ini adalah pupuk, obat-obatan dan juga vitamin untuk tanaman hias di garden kami ya. Untuk penggunaan pupuk, saya biasa menggunakan merek Growmore ya teman-teman. Merek Growmore nih yang seperti ini. Jadi dia ada kemasan plastik seperti ini, ada juga botolan. Dan harganya lumayan ya teman-teman, tapi efeknya juga bagus. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengkoleksi aglonema, maka pilihlah jika mau menggunakan merek ini, pilihlah yang seperti ini ya, yang kadar nitrogennya 32, kemudian yang lainnya 10-10. Nah, angka 32 ini menunjukkan kandungan nitrogen yang terkandung di dalam pupuk ini ya. Jadi ini jenis NPK yang kandungannya nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, jadi untuk merangsang pertumbuhan daun memang dibutuhkan lebih banyak nitrogen. Jadi kenapa pupuk ini lebih besar angka nitrogennya? Karena seingat saya juga ada merek Growmore juga ya, tapi dia kadar ininya berbeda. Jadi dia khusus untuk bunga. Khusus untuk merangsang pertumbuhan bunga. Nah, kalau Growmore yang angka 32 ini khusus untuk merangsang pertumbuhan daun-daun. Jadi daun-daun baru akan muncul karena kadarnya ini tadi memang ditujukan untuk pertumbuhan vegetatif ya teman-teman. Dosisnya ini setengah sendok makan dilarutkan dengan 2 liter air bersih. Terus pengaplikasiannya bisa dikocor langsung di tanaman atau disemprot ya. Tapi saya biasanya menggunakan kocoran ya teman-teman. Dikocorkan langsung sampai airnya mengalir ke bawah. Nah, biasanya ini diaplikasikan setengah bulan sekali. Oke, ini untuk Growmore ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan merek ini. Ini merek Gandasil. Jadi Gandasil ini juga ada dua ya. Ada Gandasil D dan ada Gandasil B. Nah, kalau untuk teman-teman yang mengkoleksi aglonema, yang cocoknya adalah Gandasil D. Ini artinya menunjukkan bahwa dia diperuntukkan untuk tanaman daun-daunan ya. Maksudnya ditujukan untuk merangsang pertumbuhan daun. Jadi dia memang dirancang untuk pupuk daun ya, daun lah istilahnya kan. Nah, kalau Gandasil B itu untuk pertumbuhan bunga. Jadi jangan ketukar. Ketika beli jangan ketukar antara Gandasil D dengan Gandasil B. Jangan sampai teman-teman nanti salah beli Gandasil B, akhirnya aglonema teman-teman akan berbunga. Bukan daunnya yang tumbuh dengan subur, tapi akan berbunga. Itu sekilas info aja ya teman-teman. Dosisnya juga sama, setengah sendok makan untuk 2 liter air. Nah, untuk pemakaiannya sama ya, setengah bulan sekali diaplikasikan. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi mau pakai ini, silahkan pakai yang ini. Habiskan dulu yang ini, ketika ini habis baru kemudian misalnya ke merek ini. Tapi sih saran saya ya, kalau misalnya sudah cocok dengan satu merek, lebih baik tidak usah diganti-ganti. Jadi misalnya teman-teman udah cocok dengan yang ini nih, udah istilahnya udah kelihatan lah hasilnya kan, di tanaman kita hijau, kemudian daunnya besar, kemudian bukan hijau maksudnya subur ya, subur tanaman kita kan. Nah, sebaiknya tidak perlu diganti-ganti lagi, cukup itu saja. Kecuali mungkin ketika kita mau beli lagi ternyata persediaan di pasaran lagi kosong, lagi tidak ada, atau misalnya lagi apa, atau misalnya di rumah adanya cuman ini, tidak apa-apa menggunakan yang ini. Nah, begitu juga misalnya kalau teman-teman biasa menggunakan Gandasil D, pakai saja pupuk merek ini sampai selesai, sampai dia habis maksudnya kan. Jadi tidak usah juga ya di mix misalnya dicampur seperempat sendok makan ini tambah misalnya seperempat sendok makan ini. Itu tidak, menurut saya sih tidak bijaksana ya. Nanti kita tidak tahu respon apa nanti yang akan ditimbulkan oleh tanaman kita kalau misalnya
digabung-gabung seperti itu ya. Begitu aja teman-teman. Jadi intinya yang mana yang tersedia dan mudah dijangkau oleh kantong tentunya juga ya, dan bisa dijangkau oleh kita. Nah kemudian pupuk selanjutnya ini pupuk slow release. Ini mereknya Osmocote ya. Kadarnya juga lihat ya, nitrogennya lebih tinggi 17, terus kadar-kadar yang lainnya 11 sampai 10. Nah, ini memang didesain pupuknya ini terurai dengan lambat begitu kan. Makanya pengaplikasiannya cukup 4 atau 6 bulan sekali ya. Ditaburkan di media tanam seukuran sekitar setengah sendok makan lah kalau saya juga ya. Ditaburkan di media tanam terus ditimbun baru disiram dengan air. Nah ini cocok sekali untuk teman-teman yang mungkin tidak terlalu punya banyak waktu ya untuk mengurusi tanaman. Jadi begini, kalau penggunaan pupuk yang sebelumnya ini kan rutin, setiap setengah bulan sekali harus kita semprot, setengah bulan sekali harus kita kocor gitu kan. Nah ini membantu untuk menjaga ketersediaan unsur hara di dalam media tanam. Seandainya misalnya teman-teman tidak sempat mengocor pupuk seperti ini. Jadi pupuk slow release ini sangat menolong sekali supaya tanaman kita tidak kekurangan unsur hara. Jadi meskipun kasarnya dia tidak makan, tapi masih ada kandungan nutrisi yang tersimpan di dalam media tanam yang dilepaskan secara perlahan-lahan oleh pupuk jenis ini. Nah, oke teman-teman, kalau saya hanya menggunakan 3 ini saja ya pupuk yang ada mereknya, selain dari pupuk organik yang tentunya juga saya gunakan, tapi nanti akan saya bahas di video lain kali ya. Di video tersendiri. Nah kemudian untuk vitamin ya, vitamin saya cukup menggunakan B1 saja teman-teman. B1 itu kan ada yang liquid, nah seperti ini. Saya kebetulan menggunakan merek ini. Jadi dosisnya pun sekitar 1 sampai 1,5 ml untuk 2 liter air. Di spray ya, ini di spray atau di pengabutan di pagi hari. Ini banyak benar fungsinya ini ya teman-teman untuk saya. Jadi selain dia untuk spray di pagi hari atau sore hari, dia juga bisa dipakai untuk mengguyur tanaman yang habis kita repotting ya. Misalnya ukuran potnya kekecilan, anaknya sudah banyak, kan butuh kita repotting ya tanamannya. Atau ada kejadian-kejadian insidentil misalnya yang mengharuskan kita membongkar media tanam. Jadi ini sangat bagus untuk menstabilkan kondisi tanaman ketika habis dibongkar-bongkar, habis dioperasi lah istilahnya kan. Diguyur dengan ini sangat membantu sekali ya. Atau untuk tanaman yang misalnya baru kita beli online ya, baru datang, artinya kan dia dalam perjalanan beberapa hari mungkin dia mengalami kepanasan, goncangan dan segala macam tanpa media tanam ataupun dengan sedikit media tanam, tentunya itu akan mengakibatkan stres ya. Jadi ini bisa dibilang penting ya teman-teman, penting ini. Cuman hati-hati aja sekarang, karena kabarnya sih banyak juga ini yang dipalsukan. Nah itu teman-teman, jadi kalau beli ini tolong lebih spesifik lagi dan lebih hati-hati, karena mungkin produk ini mungkin lagi lahir larisnya ya teman-teman. Makanya ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil keuntungan sendiri. Jadi tinggal teman-teman lah yang memilah seperti apa amannya untuk tanaman kita. Nah ini kan B1 yang cair nih. Nah, saya juga punya stok B1 yang pil. Ini sebenarnya untuk manusia ya teman-teman. Cuman banyak rekomendasi yang menyebutkan ini juga bagus untuk aglonema. Nah kemarin ada di kolom pertanyaan ya teman-teman yang bertanya, kenapa sih katanya sampai menggunakan tablet untuk manusia untuk tanaman. Nah penjelasan simpelnya sih begini ya teman-teman. Kalau saya berpikirnya begini, untuk manusia aja dia bisa, apalagi untuk tanaman. Artinya kan jika ini bisa dikonsumsi oleh manusia berarti kan aman. Nah kalau misalnya kita aplikasikan ke tanaman kita berarti kan juga aman. Intinya kita aja bisa makan nih istilahnya kan. Yang tanaman bisa makan kita nggak bisa makan aja kan istilahnya bisa. Apalagi yang istilahnya yang kita sendiri bisa makan, tanaman kita juga bisa makan. Nah ini solusi kalau misalnya tidak punya yang cair tadi ya teman-teman. Tidak punya yang cair misalnya. Daripada pusing nunggu belanjaan online misalnya belum datang karena misalnya efek PPKM-nya nggak tahu sampai kapan berhentinya ini
stok yang aman karena harganya juga murah dan ini banyak di apotek-apotek sekitar kita. Ini harganya juga murah ya. Saya kemarin beli berapa ya ini? 4.500 atau 3.000 lupa saya. Pokoknya di bawah 5.000 lah harganya. Dan pemakaiannya juga tidak boros. Ini cukup 3 butir dilarutkan dalam 1 liter air. Sama penggunanya, spray juga, bisa buat anti stres juga dan sebagainya. Bahkan saya pernah ya eksperimen. Sebenarnya sih bukan eksperimen langsung ya. Ini apa? Punya larutan ini sisa ceritanya menyemprot tanaman kemudian ada sisa. Nah, saya guyurlah ke tanaman anggrek ceritanya. Anggrek itu sudah 2 tahun saya rawat ya. Saya nggak tahu, saya kayaknya kalau merawat anggrek kayaknya masih belum ini deh, belum ketemu kayak kuncinya kayaknya. Nah, anggrek itu sudah 2 tahun tidak pernah berbunga sejak saya beli ya intinya. Padahal ketika saya beli pertamanya si anggrek itu spike-nya 2 gitu kan, saking suburnya. Pas ketika pindah ke rumah saya, si anggrek ini tidak pernah berbunga sama sekali. Ya sebenarnya sudah hampir frustasi ya merawat tuh anggrek. Cuman sayang dan penasaran aja sampai mana gitu kan, saya biarin aja. Nah, kemarin ada sisa dari semprotan yang nggak kepake. Saya buanglah ke anggrek itu, saya guyur lah intinya ke tanaman anggrek itu. Ya Allah, beneran deh, setengah bulan kemudian muncul spike ya. Si anggrek itu mengeluarkan spike dan sekarang berbunga dengan indahnya ya. Itu sih pengalaman saya teman-teman. Jadi ngelantur ngomongin anggrek ya teman-teman. Hanya sekedar menceritakan aja saking dahsyatnya efek ini. Mungkin anggrek saya itu stres kali ya teman-teman ikut dengan saya. Makanya ketika diguyur sama B1 ini dia jadi hilang stresnya, makanya berbunga. Itu aja sih saya ambil hikmahnya. Oke, lanjut lagi. Ini apa ya lagi ya? Obat-obatan. Nah, kalau untuk obat-obatan sendiri saya tidak terlalu banyak pakai obat-obatan ya teman-teman. Saya hanya pakai anti German Plus ini aja. Ini untuk serangan bakteri, fungisida dan virusida. Ini tiga bisa 3 untuk jenis-jenis sida-sidaan ya teman-teman. Dosisnya juga sekitar 1 mili ya untuk 2 liter air. Pengaplikasiannya juga cukup disemprot ke media tanam, juga ke daun-daun yang terkena hama. Jadi jarang saya gunakan, kecuali benar-benar sudah darurat baru saya menggunakannya. Oh ya teman-teman, untuk anti jamurnya saya menggunakan merek ini ya, Antrakol. Jadi ini digunakan misalnya bersamaan penggunaan pupuk yang diaplikasikan di kocor ya. Ketika pemupukannya dicampur, perbandingannya sih sekitar saya menggunakannya sekitar setengah sendok makan untuk 2 liter air ya, dicampurkan di pupuk juga sekalian, jadi dikocorkan ke media tanam saat kita melakukan pemupukan. Nah, untuk momen-momen yang lainnya, untuk misalnya nge-sterilin waktu tanaman yang baru datang yang tanpa media tanam ataupun pakai media tanam, sebelum kita tanam kembali dikasih Antrakol dulu supaya bakteri, yang jelas jamur ya, supaya jamur yang dibawa oleh tanaman tersebut tidak menempel ke tanaman kita yang sudah sehat. Oke teman-teman, ini adalah obat-obatan, pupuk dan vitamin yang saya gunakan di galeri kami. Nah, tentunya selain dari obat-obatan dan pupuk-pupuk yang bermerek seperti ini, kami juga menggunakan pupuk-pupuk alami yang bisa kami buat sendiri di rumah. Nah, tapi nanti akan kita bahas sendiri ya di video-video yang lain. Nah, ini aja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih juga yang sudah komentar, yang sudah subscribe, yang sudah memberikan support untuk kami terus menghasilkan video-video yang bermanfaat. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.